Salatiga, sebuah kota kecil di lereng Gunung Merbabu. Kota ini banyak sekali menyimpan cerita dari masa ke masa. Di masa kolonial Belanda, kota ini menjadi tempat peristirahatan favorit para pejabat Eropa. Karena udaranya yang sejuk dan pemandangannya yang indah. Bangunan bergaya kolonial masih berdiri hingga kini, menjadi saksi bisu perjalanan panjang kota ini. Setelah Indonesia merdeka, Salatiga berkembang menjadi kota praja yang maju dan damai. Kini, Salatiga dikenal sebagai kota pendidikan dan kota toleransi, tempat di mana masyarakat hidup rukun dalam keberagaman. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami, aku Andika. Aku Krisya. Nah, kita berada di kota Salatiga nih, kota yang terkenal banget dan bikin kangen kalau sudah pernah mampir ke sini. Wah, betul banget nih. Kalau kita pertama kali menginjakan kaki di Salatiga ini, itu rasanya bikin gamon alias susah move on, Andika. Bener banget tuh Gracia. Selain suasana yang sejuk, kota Salatiga ini juga terkenal banget loh sama kulinernya. Oh iya, kuliner apa tuh, Di? Nah, kalau ngomongin Salatiga, gak lengkap rasanya kalau belum nyobain kuliner yang satu ini nih. Yang crunchy, yang lembut, yang manis, dan Yang bikin manis. nostalgia. Dan bikin nostalgia. Wah, apa tuh, Di? Jangan-jangan aku nih. Wah, enggak dong, Pres. Kuliner yang satu ini bernama enting-enting gepuk. Wah, menarik banget tuh, Andika. Yuk kita sama-sama kulik gimana tuh sejarahnya, proses pembuatannya, dan rasanya. Ayo Gracia, gaspol. Wih, gaspol! Oke nih teman-teman, sekarang kita udah ada di tempat produksinya enting-enting gepuk. Yuk sama-sama kita masuk ya. Ayo. Pak, sebelumnya apakah boleh kami tahu nama Bapak siapa? Saya Julian. Ya. Jadi Pak, kami di sini apakah diperbolehkan untuk video mencari tahu proses pembuatan enting-enting gepuk dan sedikit wawancara? Boleh. Ya. Halo sobat, hari ini kita akan mengintip proses pembuatan salah satu camilan legendaris yang manisnya tak terlupakan, yaitu enting-enting gepuk. Rahasia rasa dimulai dari bahan baku. Enting-enting ini tidak pakai kacang biasa, tapi pakai kacang pilihan yang didatangkan jauh-jauh dari Uzbekistan dan India. Kenapa sih harus dari sana? Konon, kacang ini punya kandungan minyak dan rasa yang gurih yang berbeda. Kacang segar langsung masuk ke dalam proses pemanasan, alias disangrai. Tapi ingat, ini sangrai modern, yaitu menggunakan mesin tanpa setetes pun minyak. Prosesnya butuh waktu kurang lebih 40 menit agar kacang matang merata, renyah, dan gurih alami.
Kacang yang sudah matang dipecah menjadi 2 kelompok dengan tugas berbeda. Pecahan kasar atau untuk lapisan luar, ini yang akan memberi sensasi crunchy, harus dibersihkan secara detail, tidak boleh ada sisa kulit ari atau mata kacang. Pecahan halus atau untuk isian dalam, dihaluskan sempurna, nanti akan menjadi surprise filling di bagian tengah. Sementara kacang dibersihkan, di dapur lain, gula pasir direbus sampai mencapai titik kematangan sempurna. Kacang harus langsung dicampur dengan gula panas itu. Kalau terlambat sedikit saja, gula akan mengeras dan adonan bisa gagal total. Proses ini butuh kecepatan, ketepatan, dan feeling ala profesional. Setelah dicampur, adonan panas diletakkan di atas meja dan digepuk. Ya, sesuai namanya, adonan dipukul-pukul secara manual menggunakan balak kayu. Teknik tradisional ini penting banget loh. Fungsinya untuk membuat adonan menjadi padat, liat, dan tidak mudah hancur. Nah, inilah filosofi dari kata gepuk itu sendiri. Setelah dikepuk-kepuk, adonan kacang akan dipindahkan, kemudian diisi dengan kacang yang telah dihaluskan. Kemudian, adonan akan dibentuk dan dipres menggunakan papan kayu yang panjang. Baru deh akan dipotong kecil-kecil untuk di-packing. Dan yang terakhir, proses packing. Dibungkus satu persatu menggunakan kertas yang punya cap atau logo kelenteng yang telah menggelegenda. Wah, luar biasa banget. Dari kacangnya impor, mesin cangkrai canggih, sampai gepukan manual, semuanya terpadu menjadi enting-enting gepuk yang legendaris. Setelah mengintip proses pembuatan, yuk sekarang kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Julian alias owner dari enting-enting gepuk ini. Selamat pagi Bapak. Saya ingin bertanya, bagaimana sih asal mula enting-enting gepuk ini muncul di Salatiga? Awal mulanya itu kakek buyut saya memang dari Tiongkok, terus berlayar ke Pulau Jawa ini, mendarat di Semarang, dan mungkin karena ada dia cari pekerjaan sana susah, akhirnya merantau lagi ke Salatiga. Waktu itu Salatiga masih kota kecil banget, dan akhirnya dapat pekerjaan jadi penjaga kelenteng. Tapi di waktu itu kan penjaga kelenteng ya cuma menjagain aja, paling cuma bersih-bersih, itu selesai ya udah nggak ada apa-apa juga, karena memang Salatiga waktu itu juga masih sebutannya kan kota, masih pendudukan Belanda atau Jepang ya gitu ya, pokoknya udah bukan kota yang rame lah, jadi akhirnya cari pekerjaan lain, ya cari-cari sampingan lah, akhirnya bikin anting-anting ini untuk jadi camilan di kelenteng itu. Tapi ya karena banyak yang suka, akhirnya dilanjut untuk jadikan bisnis ya, itu masih agak lama sih dari setelah itu. Lalu sejak kapan usaha ini mulai berjalan dan gimana ceritanya bisa diwariskan generasi ke generasi, Pak? Kalau mulai dibikinnya itu 1929, itu baru pertama kali buat, ya itu masih belum jadi usaha sih, masih cuman sekedar untuk ya, mungkin tambahan penghasilan, mungkin cari kesibukan aja. Kalau mulai jadi bisnis itu mulai ada mereknya 1960-an, itu mulai ada merek kelenteng dan hulunya, itu mulai di situ.
itu yang megang udah anak-anaknya udah generasi kedua. Ya kemudian karena memang masih laku dan banyak yang peminatnya, tentunya generasi ketiga bisa melanjutkan juga. Sampai sekarang saya sendiri udah nggak jadi generasi keempat. Jadi ya memang udah pesan dari orang tua dulu, jangan sampai hilang. Nama enting-enting gebuk ini kan unik sekali ya Pak. Ada nggak sih Pak arti atau filosofi dari nama enting-enting gebuk ini Pak? Namanya apa itu ya, enting-enting itu sendiri kan bagiannya makanan manis dari kacang dan gula itu tadi. Kalau itunya memang namanya seperti itu ya kurang tahu juga ya kalau asal usulnya dari mana, karena di Tiongkok sendiri, di Cina sendiri ada juga yang mirip tapi bentuknya tidak seperti ini. Tapi ya namanya mungkin yang mirip-mirip lah. Kalau di Sumatera itu sebutannya kue kacang gitu kan sebutannya, tapi ya nggak terlalu apa ya itu cuma nama aja sih sebenarnya. Tapi kalau mereknya itu karena dibuatnya di dalam konteng dulunya. Jadi ya ini enteng-enteng yang dibuat dalam konteng, jadi mereknya kita pakai konteng dan dulu itu tadi. Nah, lalu menurut Bapak, apa harapan agar enting-enting tetap dikenal dan dicintai anak muda di masa depan? Ya, kalau harapannya ya tetap jadi ikon Salatiga ya. Jadi kita juga berusaha untuk memperkenalkan di sosial media ya, karena anak muda selalu pegang HP dan sosial media itu terus ya, nggak lepas ya. Bahkan ada yang sampai 24 jam pegang terus itu kan ya ada. Tapi ya nggak semua sih, itu paling yang influencer itu. Tapi untuk memperkenalkan tentunya kita juga kemarin membuat akun Instagram juga yang tapi agak kurang aktif sih karena memang lagi ada urusan juga yang megang. Selain jadi camilan, enting-enting tuh punya makna budaya atau nilai kehidupan dari masyarakat Salatiga ini nggak Pak? Kalau untuk masyarakat Salatiga sendiri tentunya jadi lapangan pekerjaan ya, karena banyak pabrik enting-enting Salatiga itu banyak banget, mereknya segala macam, dan tentunya itu menyerap banyak tenaga kerja ya, walaupun tenaga kerja kasar ya jatuhnya ya, karena memang cuman ya yang butuh keahlian cuman di bagian gepuk sama bagian bentuknya aja, sisanya bisalah dilatih 1-2 hari, nggak terlalu sulit untuk mengajarinya. Ya tentunya memperbaiki ekonomi Salatiga juga, karena Salatiga itu kotanya kecil, areanya nggak luas, dan nggak ada tempat untuk bisa wisata kecuali sekelilingnya bagian kabupaten Semarangnya itu kan. Jadi Salatiga ya tentunya untuk menarik daya wisatawan tentunya tinggal di oleh-olehnya saja. Jadi ya kita usahakan untuk enteng-enteng terus bertahan agar ekonomi Salatiga tetap berjalan. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk kami mewawancarai Bapak. Enting-enting gepuk, camilan manis dan gurih yang sudah menjadi ikon oleh-oleh khas kota Salatiga. Di balik rasanya yang sederhana, ternyata ada sejarah yang menarik. Awalnya, enting-enting gepuk dibuat seorang imigran asal Tiongkok yang bernama Ko Chong-hook sekitar tahun 1920-an. Beliau merupakan seorang penjaga di kelenteng. Dulunya, Ko Chong-hook tidak memiliki penghasilan. Kemudian, beliau membuat enting-enting ini di dalam kelenteng dan lahirlah merek legendaris kelenteng dan 2 holo. Dulu, enting-enting hanya dibungkus menggunakan daun bambu yang sudah disetrika, dan banyak sekali orang-orang Belanda yang membelinya. Kini, usaha ini dilanjutkan oleh anak-anaknya. Mereka tetap mempertahankan resep dan cita rasa asli, sehingga enting-enting gepuk tetap digemari hingga kini. Lebih dari sekedar camilan, enting-enting gepuk adalah bukti perpaduan budaya Tionghoa dan Jawa yang tumbuh dalam keharmonisan dan diwariskan lintas generasi. Rasa manisnya tidak hanya dari gula dan kacang, tapi juga dari sejarah dan nilai kebersamaan yang terkandung di dalamnya. Hai teman-teman, masih bersama aku Andika. Jadi kali ini aku akan membahas sejarah awalnya Salatiga sama sejarah
awalnya enting-enting gebuk. Nah, jadi aku akan membahas apa sih kaitannya Salatiga ini dengan enting-enting gebuk gitu. Mengapa bisa menjadi makanan kuliner khas Salatiga? Nah, kota Salatiga ini itu berada di antara Kabupaten Semarang dan Solo. Nah, sejak zaman VOC, kota Salatiga ini itu menjadi tempat transit. Nah, jadi kalau mau dari Semarang mau ke Solo itu kita sebagai prajurit itu ya, itu kita bisa bertransit atau istirahat itu di kota Salatiga. Nah, di Salatiga ini juga memiliki tanah yang subur, udaranya yang sejuk, sehingga hasil pertanian pun juga bisa diandalkan. Misalkan ada kacang tanah, ada gula, sawi-sawian, dan lain-lainnya. Nah, gara-gara tanah yang subur, orang-orang Tiongkok itu dia melihat potensi. Wah, pertanian meningkat nih. Aku bisa buka usaha dong di situ. Nah, orang Tiongkok ini akhirnya menjadikan kota Salatiga itu kota perdagangan. Banyak sekali orang Tiongkok yang kesini itu untuk berdagang. Nah, gara-gara tadi ada hasil pertanian yang melimpah seperti kacang-kacangan dan juga banyak prajurit yang bersinggah, orang Tiongkok ini akhirnya membuat sebuah produk. Namanya itu enting-enting gebuk. Jadi dia itu berpikir bahwa karena banyak kacang dan gula di sini, jadi mengapa kita tidak membuat produk yang berbahan dasar itu saja? Gitu. Nah, tetapi waktu itu nama enting-enting gebuk itu bukan sebuah nama makanan. Jadi seperti halnya kalau zaman sekarang ya kita buat pentol itu kan ya bukan kita namain kan. Ibaratnya cuma ya kita mau buat cemilan, kita kasih tepung, kita ulenin gitu, kita rebus jadi pentol kan gitu. Zaman dulu juga gitu. Jadi gak ada namanya enting-enting gebuk, cuma yang penting ada bahan dasar kacang, gula, kita buat untuk produk, kita jual. Nah, gitu. Nah, setelah itu selama beberapa tahun kemudian, beberapa abad kemudian, ada yang seorang Tiongkok itu dia itu merupakan anggota kelenteng. Dia tuh penjaga kelenteng gitulah. Nah, karena orang Tiongkok ini juga pandai berdagang, akhirnya dia memikirkan, ya udahlah, selain saya menjadi penjaga kelenteng ini, selain saya beribadah, saya juga ingin berbisnis. Akhirnya membuat olahan enting-enting gebuk itu. Tapi waktu zaman dulu kan belum ada branding ya, jadi belum dinamain oh ini loh enting-enting gebuk. Jadi nama zaman dulu aja cuma ya yang penting kacang, gula, kita bentuk olahan, ini makanannya udah dimakan. Nah, setelah beberapa tahun kemudian si orang Tiongkok ini yang sebagai pekerja pelayan gitu ya, pelayan di kelenteng ini, dia ini kan punya anak, punya cucu. Akhirnya anak cucu inilah yang membranding nama tersebut sebagai enting-enting gebuk. Jadi memang enting-enting ini bukan bicara tentang kuliner aja ya, tapi memang sejarah di dalamnya juga yang sangat menarik karena dulunya juga dibuatnya di kelenteng awal-awalnya, makanya ada memakai cap kelenteng dan dua hulu, dan memang seperti judulnya, manis yang tak pernah pudar ya kan. Nah, jadi ketika kita tadi di rumahnya Bapak Durian ya, Iya, Bapak Durian. Nah, sebenarnya ada nilai yang bisa kita petik juga ternyata. Jadi ketika digebuk-gebuk tadi, enting-enting gebuknya, kita tahu bahwa sebenarnya ini bukan cuma membuat makanan, tapi kita tuh kebersamaan yang dilihat. Betul. Ternyata waktu gebuk kan nggak cuma satu orang. Benar, kan? Ada dua banyak. orang, bahkan ada banyak juga yang ikut buat. Iya. Jadi selain nilai-nilai kita, nilai ekonomi yang bisa kita ambil, ternyata membuat enting-enting gebuk ini juga ada nilai kebersamaannya juga gitu, teman-teman. Betul sekali. Jadi memang bener yang kata kamu tadi, Dik, lembut, crispy, manis, dan bikin nostalgia. Memang enting-enting gebuk ini luar biasa, teman-teman. Jadi kalian yang kalau lagi main ke Salatiga, wah, jangan lupa nggak sih buat beli ini, cobain enting-enting gebuk khas Salatiga. Oh, bentar dulu guys, ternyata aku baru nyadar satu lagi. Dari sepicis enting-enting gebuk ini, aku baru nyadar loh, ternyata makanan terbuat dari kacang sama gula
bisa sekeren ini. Wah, bener bisa sekali. meningkatkan profit yang Betul. untungnya tuh banyak gitu loh. Betul, dan enting-enting gepuk ini bukan terkenal di Salatiga aja nih Kak, tapi udah terkenal di mana-mana ya kan. Siapa sih yang nggak tahu enting-enting gepuk gitu Ekspornya kan? sampai ke luar juga ya, kabupaten mungkin bisa ya? Iya, buat oleh-oleh Buat kan. oleh-oleh. Betul. Jadi Andika kalau lagi main, Cynthia lagi main ke rumah saudara, Reva lagi main ke rumah saudara, jangan lupa bawain oleh-oleh Salatiga nggak sih? Iya, Enting betul. gepuk, betul. Oke teman-teman, sekian vlog kita pada hari ini bahas Anting-anting tentang gepuk. enting-enting gepuk khas Anting-anting gepuk. Salatiga. See you.